sebelum melanjutkan perjalanan ke kota Madinah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di sini untuk menghindari dari kejaran orang-orang kafir tersebut. Ya. فقد قال الله أيضا الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد, syukur alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita ucapkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Esa lagi Maha Berkuasa, Allah yang Maha Adil lagi Maha Bijaksana, Allah yang menciptakan 7 lapis bumi dan 7 lapis langit yang tersusun indah dan elok bagaikan jamrut khatul istiwa. Allah yang kita sayangi dan kita cintai, mudah-mudahan Allah mencintai kepada kita semua, bahwa pada saat ini kita diperjalankan oleh Allah, yaitu untuk menunaikan ibadah umrah dari Makkatul Mukarramah ke Ja'ranah, balik lagi kita ke Makkatul Mukarramah. Mudah-mudahan Allah memberikan payung rahmat. Amin. Payung rahmat Allah kepada kita dengan kesehatan, dengan kesabaran, dengan kekuatan, dan dengan ilmu serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan rezeki, kesehatan anak cucu kita yang saleh dan salihah, husnul khatimah, taat ibadah, dan kita dimasukkan ke dalam syurga Allah. Kemudian salawat dan salam kehormatan dan kemuliaan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin umat, pembawa rahmat dan pemberi syafaat. Dan semoga kita diberikan petunjuk untuk mengikuti jejak langkah Rasulullah. Beliau adalah seorang yatim piatu yang hidup di gurun pasir Sahara nan tandus, menegak kebenaran dan keadilan di persada bumi ini, yang membangkit manusia minaz zulumati ilan nur, daripada yang gelap kepada yang terang benderang, daripada kebodohan kepada yang pintar dan pandai, kepada jalan dari jalan yang sesat kepada jalan yang lurus, menuju jalan li'ala ila kalimatillah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, Duyufur Rahman, tamu Allah yang dirahmati oleh Allah dan menjadi calon penghuni surga. Amin. Di dalam kesempatan ini ulun diberikan kesempatan oleh Ustadz Mutawif kita yang ganteng, tampan, kurusani, kurus-kurus tapi menyamani. Beliau sudah biasa gawian saban hari ya. Berapa tahun Tat sudah memimpin Mutawif? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, tapi setiap bulan ya. Setiap bulan, baru setiap minggu musim haji datang berdatangan, datang pulang. Nanti tanggal 5 Agustus dari Samarinda ya, 150 orang, dari Pelehari 50 orang, pimpinan juga dari Ustadz Sufyan Sauri. Alhamdulillah kita dari Banjarmasin dan Samarinda, Grogot ya, diprioritaskan untuk berangkat, didahulukan oleh travel kita. Berterima kasih kepada kita, kepada Ibu Alfiatur, Bu Haji Alfiatur, yang memberikan kesempatan kepada kita dahulu daripada teman-teman kita. Hadirin sekalian, sidang daripada umroh, jamaah umroh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ustaz sudah panjang lebar memberikan tausiah beliau yang berkenaan dengan sepak terjang perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa Rasulullah di alam dunia ini tidak dijadikan semua yang ada di dunia ini. Hadis Qudsi mengatakan,
Man dhalla bainahuma ba'idan fakafaralah. Siapa yang menyangka Allah dan Rasul itu jauh, maka kafirlah ia. Oleh sebab itu kita diberikan seorang yang muslim dan muslimah. Ibu-ibu semua adalah wanita salihah. Amin. Yang taat kepada Allah dan Rasul. Dan beliau adalah berbakti kepada suami juga. Dan beliau dipilih oleh Allah, kita barataan untuk menunaikan ibadah umrah pada saat ini. Oleh sebab itu kita amantu billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa rusulihi, ya kan, kepada malaikat dan rasul-rasulnya, wa kutubihi, kitab-kitab Allah, wal yaumil akhir, ya, kepada hari kiamat. Semua kita diberikan oleh Allah di dalam lubuk hati kita dengan kepercayaan itu, dan kita diberikan juga ihsan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa itu ihsan? Anta abudallah ka'annaka yarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita menyembah kepada Allah seolah-olah kita melihat kepada Allah. Andai kita pasti tidak melihat kepada Allah, Allah tetap melihat kepada kita. Bapak Ibu hadirat sekalian rahimakumullah, dengan perjuangan Rasulullah, pahit getir semua dirasakan oleh Rasul. Sejak kecil dalam keadaan yatim, kemudian lahir dalam keadaan 6 tahun menjadi yatim piatu, 8 tahun kakek meninggal Abdul Muthalib, 8 tahun sampai 25 tahun diasuh oleh paman beliau Abu Talib, padahal paman beliau dalam keadaan kafir. Rasul sebagai seorang pengembala dan seorang pedagang. Oleh sebab itu kemudian dikawinkan dengan seorang wanita yang bernama Khadijatul Kubra, dengan membawa dagangan dari seorang wanita yang sepertiga harta daripada di kota Mekah ini adalah kekayaan Khadijatul Kubra. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Allah jodohkan seorang laki-laki yang mulia rahmatan lil alamin dengan umur 25 tahun, sedangkan Khadijatul Kubra berumur 40 tahun. Dijodohkan oleh Allah dengan penuh kasih sayang, dengan rumah tangga yang harmonis, seia sekata sehaluan setujuan, ke gunung sama mendaki, ke jurang sama menurun, ada sama dimakan, kadada sama dicari, dengan melahirkan 6 orang anak dan 2 orang cucu, dengan mendayung rumah tangga bahagia 23 tahun lebih. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dengan adanya sosok Khadijatul Kubra, setelah beliau kawin dengan seorang laki-laki, punya anak 1 meninggal suami beliau, kawin lagi dengan seorang laki-laki namanya Abi Halah, ya Ustaz, kemudian meninggal lagi suami beliau, dengan 2 anak laki-laki yang diasuh beliau. Tapi Khadijah seorang yang kaya luar biasa, dengan harta tahta beliau, tapi seorang yang paling ringan tangan, suka bersedekah. Oleh sebab itu dengan Rasulullah membawa dagangan Khadijah, maka dengan ayat-ayat Allah yang tadi Iqra, Rasulullah bersama Khadijah, dengan ayat Allah yang kedua waktu Rasul diselimuti oleh Khadijah, iya kan Ustaz? Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir wa rabbaka fakabbir wa farrujka fahzur fala tamnun tastakthir. Di sana Allah sudah berfirman kepada Rasulullah untuk menyiarkan agama Islam, tapi secara sembunyi-sembunyi. Perlu kita ketahui, orang yang pertama masuk Islam adalah Khadijatul Kubra di golongan wanita. Di golongan anak-anak adalah Sayyidina Ali, dan orang tua adalah Abu Bakar. Nah, kami belum menginjak kepada perjuangan Rasul yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dengan Khadijatul Kubra, sosok seorang wanita, dikatakan oleh Rasul dalam hadis beliau, Nisaul alamin arba'un, wanita sekalian alam yang hebat luar biasa ada 4 orang, Asiyah wa Maryam wa Khadijatul Kubra wa Fatimah Zahra, yaitu Asiyah wa Maryam
Khadijatul Kubra dan Fatimah Zahra. Dengan akhlak dan budi pekerti kita mencintai kepada istri dan anak cucu Rasulullah. Berarti kita cinta kepada Rasulullah dan kita muliakan beliau adalah sebagai penegak agama. Tanpa Khadijah agama tidak akan tersebar di seluruh dunia. Tanpa Khadijah agama tidak akan berdiri dan tidak akan Islam sampai seperti kepada anak cucu kita semua. Mari kita kenang sosok Khadijah yang sangat baik dan banyak sekali. Kalau kita bertawasul, Bu, Bapak, ada duit, umpamanya hilang duit, Allah akan menggantikan. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nah, andai kata dalam manaqib Khadijah itu ada seorang laki-laki yang buta matanya datang ke makam Khadijah, baca surah Al-Fatihah berkat Khadijatul Kubra, kemudian sembuhlah matanya. Ada yang kesulitan untuk kawin, hilang uangnya, maka ada yang menggantikan. Kenapa? Karena Khadijatul Kubra, di rumah Khadijatul Kubra dengan Rasulullah itu ada mihrab. Apa itu mihrab? Tempat malaikat datang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan manakala malaikat datang bertanya kepada Rasul, "Mana Khadijah?" Khadijah berada di belakang, ujar kita menyiapkan makanan. Maka malaikat Jibril berkata, Allah berkirim salam kepada Khadijatul Kubra. Assalamu alaik ya ummal mu'minin, Assalamu alaik ya Khadijatul Kubra, Assalamu alaik ya awwal mu'minat, Assalamu alaik ya Sayyidah Tahirah, Assalamu alaik ya Umma Fatimah, Assalamu alaik ya man salama Jibril, Assalamu alaik ya Ummal Mu'minin, Assalamu alaik ya Khadijatul Kubra, Assalamu alaik ya ummal mu'minin, Assalamu alaik ya Khadijatul Kubra, Assalamu alaik ya ummal mu'minin, Assalamu alaik ya Khadijatul Kubra. Di dalam manaqib Haji Khadijatul Kubra dikatakan pernah Aisyah itu iri. Kata Ustaz tadi sengketa hati ya. Saya baru dapat kata-kata sengketa hati. Saya rekam tadi langsung. Masya Allah luar biasa. Kadang-kadang kolaborasi kan kata-kata antara orang Madura dengan orang Dayak. Perselisihan hati. Perselisihan hati ya. Jabal Nur, Bu. Nah, Jabal Nur. Jabal Nur, ini Jabal Nur ya. Itu yang di depan. Nggih, sebelah kanan kita. Sering Rasulullah itu termenung, ya Allah, berikan martabat yang tinggi, tempat yang layak, kebahagiaan kepada Khadijah. Selalu berkata begitu dengan di hadapan Aisyah. Masya Allah, Aisyah marah berkata, "Hai Muhammad Rasulullah, buayan hati intan permata, tempat belubuk hati manakala duka suamiku." Khadijatul Kubra adalah seorang wanita yang nenek-nenek, yang tua bangka, yang mayatnya tulang belulangnya sudah hancur lebur di dalam kubur. Bukankah kau telah digantikan oleh Allah seorang wanita yang cantik jelita, muda belia seperti saya ini? Kata Aisyah.
Rasulullah langsung berdiri. Masya Allah, kata Rasul. Dengan sabda Rasulullah yang ada di dalam manaqib Khadijah begitu. Hai Aisyah, kamu tahu bahwasanya Khadijah adalah manakala semua orang pada kafir, dia sudah dalam keadaan Islam. Hai Aisyah, kamu tahu orang pada menyerangku, maka Khadijah adalah mengayomiku. Dan manakala orang mau membunuhku, Khadijah adalah melindungiku. Kamu tahu wahai Aisyah, Khadijah melahirkan 6 orang anakku dan 2 orang cucuku. Siapa bu? Nama anak Khadijah dengan Rasulullah? Abdullah, Qasim, Ruqayyah, Umi Kulsum, Zainab dan Fatimah bu. Jadi kenapa Abdullah orang tua Rasulullah, anak Rasul juga Abdullah bu? Itu perlu ya. Coba pian simak. Haji Ahmad Bakri punya anak Rashid Ridho. Anak Rashid Ridho namanya Ahmad Bakri. Begitu. Belum setiap Kamis kan di YouTube di sana. Jabal Itu, Nur. coba lihat kanan. Jabal Nur. Jabal Nur. Nah, tempat Rasul menerima wahyu yang pertama. 5 ayat Iqra Al-Alaq ya. Itu Jabal Nur, Bapak Ibu sekalian. Tempat Rasulullah menerima umur 40 tahun, tapi sudah kawin dengan Khadijah. Beliau bersemadi, Khadijah mengantar makanan ke goa itu. Nah kemudian di sanalah yang Allah mengatakan Iqra, Iqra, ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dengan 5 ayat turun yang pertama, baru yang kedua Al-Mudaththir, baru yang ketiga Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Nabi disuruh menyiarkan Islam. Nah, oleh karena itu dengan perjuangan Rasulullah dengan Khadijatul Kubra, umpamanya kami punya adik Ahmad Syauqi, adik kakak saya yang dulu ketua PA Samarinda, Balikpapan. Dia Ahmad Syauqi juga anaknya, anak Imah ya. Jadi begitu, umpamanya Syarwani, nanti anak Mega juga boleh Syarwani. Kalau umpamanya saya sama Ratu Janiyah, anak saya Haji Rahmah, cucunya anak Faiza, Ananda Faiza boleh sama Ratu Janiyah. Tapi nama saya di Kalimantan Selatan nggak ada. Setelah saya baru ada anaknya kaya, ya kan? Setelah saya baru ada. Karena dengan cerita bapak saya tuh kalau ada bulan sabit, Nuri Hilaliyah, Mursyidatul Jannah, Samaratul Janiyah. Waktu lulus ujian Ahmad Najihud, Ahmad Syauqi, selalu ada cerita di dalam. Cerita itu kena beliau, orang tua saya mengajar di pesantren Kiai Haji Ahmad Bakri selama 25 tahun. Amin. Nah, jadi saya di YouTube itu setiap hari Kamis, insya Allah juga bisa memimpin tatib hadat dan sebagainya. Nah, ibu sekalian yang berbahagia, jadi Khadijatul Kubra kawin dengan Rasulullah disiarkan ya di Jabal Qubis ya oleh Abu Thalib dengan kebahagiaan yang luar biasa. Bahwasanya kata seorang laki-laki ya, Maisarah itu laki-laki bukan perempuan ya, mengintai dengan keberangkatan Rasul berdagang, maukah kau dikawinkan dengan siapa, dengan seorang wanita, siapakah itu? Khadijah, ya kan? Rasulullah setuju karena dengan keistimewaan Rasul di dalam salawat 10. Ini bu, salawat 10 itu terhindar dari api dan sebagainya, itu adalah di tas ulun ada. Kalau mau ke kamar ulun menyalin ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad alladhi ma zahara bawluhu ala al-ardi qat. Sana Rasulullah kalau kencing tidak berbau, Rasulullah kalau berjalan dilindungi awan, Rasulullah yatasya'ab qat tidak pernah menguap, Rasulullah wulida makhtuna sudah berkhitan, Rasulullah yahtalim qat potong daging pusat, yanamu ainahu wa la tadamu qalbuhu. Itu salawat 10, Ustaz tahu nggak? Kalau nggak tahu boleh ke kamar saya, ada tulisannya. Rasulullah binatang melata, kalau Rasul lewat dia menjauh, berhindar daripada Rasulullah. Tidur mata tidak tidur hati, ya kan? Melihat di buka wara imami waraahu fi imami, melihat di muka, melihat juga di belakang. Kemudian duduk, idza jalasa ma'a qaumin kanat aktafu ala minhum.
Itu Rasulullah keistimewaan daripada beliau. Belum lagi mukjizat yang lain seperti racun berkata, ya kan? Yang terbesar adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, sampaikan kepada Rasul dari bahasa Arab. Siapa yang membaca berpahala. Jadi Quran dijaga ya Bu ya, jangan sampai disia-siakan. Karena Al-Quran nanti akan naik ke langit, menangis, berbunyi seperti dengungan lebah. Kata Allah, ibunya apa itu? Kata Al-Quran, ini saya Al-Quran diturunkan oleh Allah ke bumi, tidak dihiraukan. Diambil untuk menyepit kotoran-kotoran, dibuat di undangan. Wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Maka Al-Quran tidak dihiraukan lagi, dia akan naik ke langit dan tidak menghiraukan lagi kepada manusia. Nah, oleh sebab itu perkawinan Rasul dengan Khadijah itu punya mahar loh. Apa miskin Rasul? Banyak. Rasulullah punya harta dengan perdagangan beliau, jual sapi, kambing, ya kan? Di dalam rahatnya itu kan 8 tahun usia kakek meninggalkannya, ya kan? Nah, di sana sambungannya bahwa beliau itu menjadi seorang pengembala kambing dan sebagainya. Jadi di dalam manaqib ada juga entah ijma ulama, di dalam cerita itu ada 3 macam mahar Rasul dengan Khadijah. Ada yang mengatakan 20 ekor unta yang besar-besar gemuk-gemuk. Satu, ada yang kedua, ada yang mengatakan emas. Emas sebanyak 12,5 rupiah. Bikah kata orang Bahari. Ada yang mengatakan juga uang 200 dinar. Kita tidak permasalahkan itu, ya kan? Yang penting Allah menjodohkan daripada Rasulullah dengan Khadijatul Kubra, dengan hidup ketenangan beliau dan membantu di dalam Islam habis harta Khadijah. Bu, kalau kita buka YouTube, tahu YouTube? Ustaz, YouTube? Di sana kan Khadijah hendak meninggal dunia, anakku Fatimah, tolonglah nak. Anakku ya Rasulullah Karim. Itu mengipak. Nih, nang putih nih. Besorosupnya ada ke kanan. Ayo, berurusan. Nah, ayo, ikam nama ajar.